Sekitar 1 atau 2 hari yang lalu ada sebuah berita yang keluar bahwasanya Erik ten Hag itu akan digantikan sama Graham Potter kalau Ratcliffe itu masuk ataupun bergabung di kepengurusan MU kayak gitu. Nah, berita itu dikeluarkan sama media kenamaan ya yang menggeluti tentang olahraga lah, bukan cuma bola, yaitu Sky Sport kayak gitu. Gini, Sky Sport ini kan terkenal dengan media besar lah kayak gitu, media besar. Kemudian seperti yang sudah sering ku bilang, media itu nggak usah dipercaya semua media kayak gitu, kecuali apalagi kalau tentang sepak bola percaya cuma sama satu satu jurnalis, yaitu Fabrizio Romano, karena jelas dasarnya apa, terus sumbernya dari mana, dia jelas yaitu. Nah, kalau media lain kayak Sky Sport, The Mirror, Telegraph, nah itu hoax semua isinya itu, apalagi tentang sepak bola, tentang transfer pemain, tentang pelatih yang akan dipecat dan lain sebagainya dan sebagainya. Itu semuanya isinya hoax. Karena apa? Mereka ya di era media sosial sekarang, di era media digitalisasi sekarang, kan orang berlomba-lomba untuk mendapatkan yang namanya engagement, untuk mendapatkan yang namanya clickbait kayak gitu. Kemudian ketika videonya diklik akan dapat iklan. Nah, ketika dapat iklan maka akan muncul yang namanya income kayak gitu kan. Jadi ya semuanya berpatokan kepada income, tidak lagi memilih dan memilah mana berita yang benar dan mana berita yang hoax. Apalagi di luar negeri kebebasan berpendapat, berekspresi, kemudian kebebasan pers itu kan sangat dijunjung tinggi gitu loh. Jadi maka dari itu banyak media-media yang menyebarkan hoax tanpa sumbernya yang jelas, dasarnya yang jelas. Nah, salah satunya adalah berita ini kayak gitu. Nah, Sky Sport ini juga nggak tahu diri kayak gitu. Mungkin mereka mengeluarkan berita ini karena sakit hati. Kan kalau nggak salah yang mengeluarkan berita bahwasanya Erik ten Hag sudah kehilangan setengah atau 50% ruang ganti kan Sky Sport, sampai Erik ten Hag minta ataupun manajemen minta bahwasanya media dari Sky Sport itu tidak lagi boleh masuk ke ruang konferensi pers saat MU mau bertanding gitu kan, di ban lah, di ban sama Erik ten Hag maupun sama manajemen kayak gitu. Nah, mungkin mereka sakit hati, nah mereka keluarkanlah berita ini. Nah, berita ini keluar, nah apa namanya, engagementnya naik lagi, seluruh dunia seolah-olah kan percaya bahwasanya Erik ten Hag itu akan digantikan Potter kayak gitu. Sekarang gini deh gitu, apakah Potter itu cocok berada di MU gitu kan, itu sekarang kita membayangkan kalau misalkan itu benar terjadi. Ya kalau menurutku cocok, ya cocok-cocok aja gitu. Cuman apakah diperlukan, kan itu, apakah diperlukan, apakah diperguna, apa ya bahasanya, kalau bicaranya cocok ya cocok-cocok aja. Cuman apakah diperlukan, nah kan itu yang jadi pertanyaan kayak gitu kan. Ya kita lihat aja dari Chelsea kayak mana gitu kan, belum sampai setengah tahun, mungkin mungkin cuma 3 bulan langsung didepak kayak gitu kan sama Todd Boehly. Ya memang nggak salah dia juga bahwasanya pemain-pemain yang ada kan bukan pemain-pemain pilihan dia kayak gitu. Kemudian tapi walaupun begitu, apa yang ditunjukkan dia di Brighton, oh itu luar biasa. Dengan squad seadanya dia bisa step up lah dengan Brighton ya, bersaing di peringkat 6 7 8. Oh itu luar biasa kayak gitu. Apa yang ditampilkan dia itu luar biasa kayak gitu. Menurutku luar biasa sih gitu. Tapi kan itu Brighton kayak gitu. Nah, Brighton itu sulit. Kalau Brighton kalah 5 kali berturut-turut nggak akan ada yang teriak apa Azerbi out ataupun Graham Potter out. Tapi kalau MU yang kalah 2 pertandingan aja berturut-turut seri deh, pasti udah ada Ten Hag out lah, ini out lah, itu dan sebagainya. Karena apa? Exposure-nya itu besar kayak itu. Kemudian ketika exposure-nya besar ya semua media berlomba untuk memberitakan itu kan, itu yang jadi pertanyaan, yang jadi concernnya sebenarnya itu. Nah, kemudian kalau kita bahas apakah selayaknya Erik ten Hag dipecat kayak gitu, kalau aku pribadi ya rasaku gini, kesalahan Erik ten Hag mungkin 50%, 50%-nya lain itu mungkin kesalahan pemain gitu. Karena begini, nggak bisa kita salahkan Erik ten Hag atas apa yang ditampilkan MU musim ini, karena pemain-pemainnya itu banyak yang cedera. Bahkan kalau dibuat line up mungkin itu bisa buat satu tim lagi untuk tim yang cedera gitu. Kayak misalkan Evan sempat cedera, Lisandro Martinez cedera, Malaysia cedera, Luke Shaw cedera, Casemiro cedera. Kemudian siapa lagi? Sancho tidak bisa bermain. Kemudian siapa lagi? Højlund kadang-kadang masih masih sering dicedera juga. Rashford masih underperform. Bang, belum lagi kalau kita bicara pemain yang underperform kayak misalnya Rashford musim lalu gila, musim ini tenggelam gitu. Kemudian Onana lagi yang masih underperform gitu kan. Jadi nggak bisa disalahan dia juga. Mungkin kesalahan dia adalah
kenapa dia tidak menggunakan cara bermain Ajax. Kemudian dia juga akan bilang, aku nggak akan menggunakan apa yang telah kugunakan di Ajax. Di MU aku akan menggunakan sistem yang lain. Nah, kesalahan Erik ten Hag sih rasaku di situ, karena cara bermain Ajax itu kan ya total football Belanda lah kayak gitu, mengandalkan kombinasi antar pemain, kemudian passing itu tidak ke belakang, passingnya itu ke depan melalui tengah lapangan, kemudian kalau nggak bisa switch ke sayap gitu. Nah, kemudian di MU dia tidak banyak menggunakan pemain itu karena memang mungkin kualitas pemainnya tidak seperti kualitas pemain Ajax yang sampai semifinal Champions League di musim berapa, musim 2018 mungkin, aku lupa. Nah, dia tidak mau menggunakan itu kayak gitu. Nah, kemudian kalaupun misalnya kita membayangkan misalkan Erik ten Hag itu dipecat, siapa yang layak menggantinya? Kalau aku pribadi nggak ada nama lain selain nama Hansi Flick gitu loh. Ya kalau misalkan walaupun memang Hansi Flick itu juga flop dengan apa yang ditampilkan dia di Jerman, karena memang sama ya kondisi Jerman, timnas Jerman dan juga MU sekarang kan hampir-hampir sama lah. Tidak, Jerman sedang mengalami lack of generation ya, generasi pemainnya itu sedang berada di bawah gitu, bukan Jerman yang kita kenal 2014 ataupun 2010 kayak gitu loh. Kemudian MU juga bukan MU yang kita kenal di bawah Sir Alex Ferguson yang sedang mengalami apa namanya, mengalami regenerasi loh, walaupun regenerasinya agak telat, hampir 10 tahun kayak gitu. Nah, itu kan hampir-hampir sama. Cuman kalau dibandingkan Hansi Flick dan juga si Graham Potter, ya rasaku masih masih jauh nama Hansi Flick gitu. Potter ya sekali lagi, walaupun aku respect apa yang dilakukan dia di Brighton, tapi kembali lagi ini it's different cake, ini hal yang berbeda kayak gitu, bukan Brighton. Kalau dia di MU kalah, nggak usah kalah 2 match aja seri, atau 1 match kalah 1 match seri, harus selesai itu barang kayak gitu loh. Nah, kalau kita kembali lagi ke pemberitaan Sky Sport tadi, nah pemberitaan ini kan mungkin muncul lagi karena MU kalah 3-0 lawan Bournemouth di kandang, kemudian kalah 1-0 melawan Munchen di kandang, sehingga MU berada di peringkat 4 dan tidak bisa melaju ke babak knockout gitu. Bahkan masuk Europa League aja nggak, karena peringkat 4 gitu. Nah, muncullah berita ini oleh Sky Sport, yang mana menurutku rasaku berita ini sudah ada mungkin mungkin seminggu yang lalu, seminggu sebelum MU kalah lawan Munchen, mungkin itu berita sudah ada, tinggal nunggu momen aja kapan berita ini akan dinaikkan kayak gitu. Nah, momennya tepat pada saat MU peringkat 4 dan tidak bisa melaju ke babak knockoutnya, dikeluarkanlah berita itu agar apa, semua mata tertuju. Maka dari itu kalau saranku kepada kalian, nggak usah percaya jurnalis lain selain Fabrizio Romano yang memberitakan tentang pemecatan pelatih, pergantian owner, kemudian transfer antar pemain. Nggak usah percaya jurnalis atau media lain kecuali Fabrizio Romano gitu loh, ngerti? Karena Fabrizio Romano sumbernya jelas, kemudian dasarnya itu juga jelas kayak gitu loh, ngerti nggak? Jadi kalau menurutku apa yang diberitakan oleh Sky Sport adalah definisi nggak, MU nggak makan gitu. Karena ya MU sebagai klub dengan branding nomor 1 di dunia, MU sekarang yang terpuruk aja banyak berita yang memburu-buru, banyak media yang memburu berita tentang MU, apalagi kalau MU-nya lebih bagus lagi gitu ya. Mungkin semua hoax bertebaran, mungkin semua klub itu nggak dapat media, nggak dapat space berita dari media-media lain gitu. Jadi ya menurutku bagi kalian cukup akan agar cukup cerdas memilih media mana yang akan kalian yang akan kalian tonton untuk sebagai sumber informasi kayak gitu. Oke, itu dulu konten kita kali ini. Bagi kalian yang suka, silahkan di subscribe, di komen, dan di like. Bagi kalian yang nggak suka, nggak apa-apa, di skip aja. Oke, terima kasih. Semoga terhibur.